Halo, pernah nggak sih Anda ngerasa kalau cara berpikir Anda itu ya normal gitu, dan kayaknya kebanyakan orang pasti setuju. Nah, kali ini kita coba bongkar bab 77 dari buku The Art of Thinking Clearly. Ini ngebahas soal jebakan pikiran namanya efek konsensus semu, atau ya false consensus effect. Sumber kita jelas dari bab itu, dan tujuan kita simple aja. Pahami kenapa kita sering banget salah kaprah mikir pandangan kita itu umum, dan apa sih dampaknya buat Anda? Siap ya? Jadi ide intinya itu sebenarnya sederhana tapi wah sering banget ngejebak. Kita ini cenderung nganggep opini kita, keyakinan kita, bahkan mungkin selera kita itu ya lebih banyak dianut orang lain daripada faktanya. Kayak ngerasa cara pandang kita itu standarnya gitulah. Betul sekali. Istilahnya itu tadi, false consensus effect, ini bukan sekedar salah tebak sesekali ya, tapi lebih ke kecenderungan yang sistematis. Kita suka melebih-lebihkan gitu, seberapa banyak orang setuju sama kita. Dan yang menarik nih, fenomena ini tuh subur banget di kelompok-kelompok yang punya kepentingan sama, atau mungkin faksi politik gitu. Mereka hampir selalu ngerasa pandangan mereka tuh wah populer banget. Padahal ya belum tentu kondisi sebenarnya gitu. Oh iya iya, buku ini juga kasih contoh bagus tuh. Kayak misalnya politisi yang perawat PD gitu ya, yakin banget bakal menang pemilu. Nah, itu dia. Padahal mungkin dukungan realnya nggak sebesar yang dia kira gitu kan? Persis. Atau soal isu-isu tertentu misalnya, katakanlah pemanasan global. Apapun posisi Anda soal itu, Anda cenderung yakin aja gitu. Kalau mayoritas orangnya sepaham sama Anda. Bener juga ya. Bahkan bisa kena ke kreator juga loh. Penulis bukunya sendiri, si Rolf Dobelli, cerita pengalaman pribadinya. Dia yakin banget novelnya Massimo Marini itu bakal sukses besar. Terus gimana? Ternyata ya, gagal total. Klasik banget, dia pikir seleranya itu ya mewakili selera publik kebanyakan. Nah, ini nyambung banget ke dunia bisnis juga. Contoh, di buku itu nyorot tim R&D atau mungkin penemu teknologi ya, yang udah jatuh cinta banget sama fitur canggih produk mereka. Mereka jadi keliru gitu berasumsi konsumen bakal sama terkesannya, terus mau bayar mahal. Padahal mungkin konsumen carinya yang simple aja ya, atau butuhnya beda. Bisa jadi. Ini contoh nyata gimana bias ini bisa bikin kita buta sama realitas pasar. Nah, coba deh, Anda inget-inget. Pernah nggak ngerasa seyakin itu sama sebuah ide di kerjaan atau mungkin proyek pribadi, terus kaget pas respon orang beda? Dan ini nih, bagian yang menurut saya menarik banget, tapi agak nusuk juga sih soal gimana kita mandang orang yang berbeda pendapat sama kita. Oh iya, iya, gimana tuh? Buku ini nyebutin ada temuan gitu ya, walau nggak detail eksperimennya, kalau kita tuh punya kecenderungan nganggep orang yang nggak sepaham itu ya kurang normal lah. Maksudnya kurang normal gimana? Ya mungkin kita langsung ngecap mereka kaku, atau nggak punya selera humor, atau malah dianggap bodoh, atau mungkin cuma cari sensasi aja. Agak defensif gitu nggak sih jadinya? Persis. Dan ini penting banget. Ini menimbulkan pertanyaan penting. Kenapa sih kita perlu banget sadar soal bias ini? Karena efek konsensus semu ini ya, dampaknya langsung ke penilaian kita, ke cara kita ambil keputusan penting, sampai ke interaksi kita sehari-hari. Jadi bisa salah baca situasi ya? Banget. Bisa salah baca pasar, salah pilih strategi, atau bahkan tanpa sadar kita jadi, renggang hubungannya sama orang lain. Cuma gara-gara asumsi keliru kalau, semua orang pasti mikirnya sama kayak saya. Oke oke. Jadi apa nih artinya semua ini buat Anda para pendengar? Intinya sih kita itu secara alami ya suka memproyeksikan isi kepala kita ke orang lain. Kita berasumsi aja ada kesamaan pandangan, padahal mungkin realitanya wah jauh banget. Ini kayak semacam apa ya cacat bawaan cara kita berpikir gitu kali ya. Pesan penting dari sumber yang kita bahas ini sebenarnya soal kesadaran, awareness. Coba deh waspadai kecenderungan ini, terutama pas Anda lagi mencoba memahami perspektif orang lain, ya, atau pas Anda mau meluncurkan ide baru, produk baru, gagasan baru yang Anda yakin banget bakal disukai semua orang. Jadi jangan langsung percaya gitu aja sama keyakinan kita ya. Betul. Coba tantang asumsi konsensus Anda itu. Bener gak sih? Coba uji pakai data atau, ya, dengerin aja pandangan yang beda. Jangan sampai keyakinan pribadi kita dianggap sebagai suara mayoritas.
Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan pertanyaan ini. Kapan terakhir kali Anda ngerasa yakin banget, hampir semua orang setuju sama Anda soal sesuatu? Terus gimana kalau ternyata asumsi Anda itu salah besar? Coba pikirin itu aja, mungkin udah bisa ngasih perspektif baru buat Anda.